Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinisti Nur Aini, NIM F1E 119007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transformasi, yaitu terdiri dari metode NPC, PAM, Stepping Stone, dan Modi. Nah, pertama yaitu penjelasan dari metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber beberapa sumber ke tempat lainnya. Satu yaitu mengenai metode NWC atau Northwest Corner. Metode NWC atau metode Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun pengalokasian nilai awal sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Penerapan NWC dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, pemilihan sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kedua, alokasi jumlah maksimal terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Nah, ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih dapat supply yang cukup. Kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Contoh kasus yaitu suatu perusahaan X memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan kapasitas masing-masing 7, 9, dan 18. Hasil produksinya harus dikirimkan ke gudang-gudang yang berada di daerah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar dengan kebutuhan permintaan penjualan masing-masing 5, 8, 7, dan 14. Nah, di sini merupakan tabel biaya dari pabrik A ke Jakarta, pabrik A ke Surabaya, dan seterusnya. Yaitu penyelesaian metode NWC. Nah, metode NWC ini harus dimulai dari pojok kiri atas. Dari sini yaitu kita lihat di pabrik A, masukannya yaitu 7 dan permintaan dari Jakarta yaitu 5. Kita lihat untuk maksimalkan permintaannya atau masuknya, kita lihat apakah yang mana permintaan yang paling kecil. Yaitu di sini 5 yang paling kecil, maka kita tulis 5. Maka permintaan dari Jakarta ini sudah maksimal. Selanjutnya kita pindah ke kanan karena merupakan pojok kiri atas yang harus kita isi. Nah, kita lihat di pabrik A pemasukannya 7 dan sudah terisi 5. Kekurangannya itu adalah 2. Jadi 5 ditambah 2, 7. Maka pemasukan dari pabrik A sudah maksimal. Selanjutnya kita lihat lagi di pojok kiri atas yang masih belum terisi, yaitu ada di pabrik B ke Surabaya. Karena pada pabrik A di Surabaya sudah terisi 2, permintaannya itu ada 8, dan pemasukan dari pabrik B itu maksimalnya 9. Kekurangan dari permintaannya itu yaitu 6, karena 2 ditambah 6, 8. Berarti permintaan dari Surabaya ini sudah terpenuhi. Nah, kita pindah ke kanan lagi, yaitu pojok kiri atas yang belum diisi. Nah, di pabrik B ke Surabaya sudah terisi 6, dan pabrik B pemasukannya itu 9, Bandung ini permintaannya 7. Kekurangan dari pemasoknya pabrik B9 yaitu 3. 6 ditambah 3 yaitu 9. Berarti pabrik B pemasukannya 9 sudah maksimal. Selanjutnya yaitu
kita lihat lagi di pojok kiri atas yang belum terisi. Nah, di pabrik C ke Bandung. Permintaannya itu 7, sedangkan pemasok dari pabrik C yaitu 18. Kekurangan dari permintaannya itu ada 4. 3 ditambah 4 jadi 7. Maka di permintaan ke Bandung ini sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, di pabrik C ke Makassar. Pemasukannya itu 18, sedangkan permintaan ke Makassar itu 14. Kekurangannya itu adalah 4. Jadi 4 ditambah 14, 18. Maka pemasukan dari pabrik C ini sudah terpenuhi. Kita lihat lagi di pabrik A, 5 ditambah 2, pemasukannya 7. Di Jakarta permintaannya 5, di Surabaya pabrik A-nya ke Surabaya 2, pabrik B ke Surabaya 6, permintaannya sudah maksimal yaitu 8. Di pabrik B ke Bandung 3, pabrik C ke Bandung 4. 3 ditambah 4, 7, berarti permintaan Bandung sudah maksimal. Dan untuk pabrik C ke Bandung 4, pabrik C ke Makassar 14. Pemasukan dari pabrik C yaitu 18 dan permintaan ke Makassar yaitu 14. 4 ditambah 14 yaitu pemasukan 8 sudah maksimal dan permintaannya itu 14 sudah maksimal. Jadi kesimpulannya yaitu total biaya yang didapatkan dari metode NWC yaitu total biayanya 9 dikali 5 ditambah 30 dikali 2 ditambah 30 dikali 6 ditambah 40 dikali 3 ditambah 70 dikali 4 dan 20 dikali 14 hasilnya yaitu 1015. Selanjutnya yaitu mengenai metode PAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Untuk setiap dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Woi, balik-balik. Jadi ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path jalur tertutup. Selanjutnya yaitu mengenai metode PAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan dengan PAM. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. 2. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. 3. Dari baris atau kolom yang dipilih, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel yang biaya terkecil. Keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, atau artinya suplai telah dipenuhi. Dan terakhir, ulangi langkah pertama sampai 4, hingga semua alokasi terpenuhi. Contoh kasusnya sama dengan metode NWC tadi, ini merupakan tabel biayanya. Baiklah, selanjutnya penyelesaian metode PAM. Nah, pertama kita mencari selisih antar baris dan kolom yang biayanya terendah.
Pada baris pabrik A, nilai biaya terkecil yaitu 10 dan 19, selisihnya yaitu 9. Di baris pabrik B, nilai biaya terkecilnya 30 dan 40, selisihnya 10. Dan pada baris pabrik C, nilai biaya terkecilnya 8 dan 20, selisihnya 12. Di kolom Jakarta, nilai biaya terkecilnya 19 dan 40, selisihnya 21. Di kolom Surabaya, nilai biaya terkecilnya 8 dan 30, selisihnya 22. Di kolom Bandung, nilai biaya terkecil 40 dan 50, selisihnya 10. Di kolom Makassar, nilai biaya terkecilnya 10 dan 10, selisihnya yaitu 10. Nah, kita lihat di mana nilai selisih yang paling besar. Nah, yang paling besar yaitu pada kolom Surabaya, yaitu 22. Kemudian kita cari di kolom Surabaya ini mana nilai biayanya yang terkecil, yaitu 8. Nah, di Surabaya ini permintaannya 8 dan pabrik C pemasukannya 18. Untuk memaksimalkan permintaannya, maka di sini 8. Maka permintaannya sudah maksimal. Berarti kita tidak lagi melakukannya. Dan kita ulangi langkah yang tadi, yaitu menentukan selisih antara baris dan kolom. Di baris pabrik A, nilai yang terkecil masih 9 karena nilai biayanya 9 dan 10, selisihnya 9. Untuk pabrik B, nilai biaya terkecilnya 40 dan 60, selisihnya 20. Baris pabrik C, nilai biaya terkecilnya 20 dan 20, selisihnya 20. Di kolom Jakarta, nilai selisihnya masih sama 21 karena nilai biaya terkecilnya 19 dan 10. Di Surabaya kita tidak melakukannya lagi karena sudah maksimal. Di kolom Bandung juga seperti tadi, yaitu nilai biaya terkecilnya 40 dan nilai 40 dan selisihnya yaitu 10. Pada kolom Makassar, nilai biaya terkecilnya 10 dan 20, selisihnya 10. Nah, kita lihat lagi mana nilai selisih yang paling tinggi. Di sini nilai selisih yang paling tinggi yaitu 21. Maka kita lihat pada kolom Jakarta ini mana nilai biaya yang terkecil, yaitu 19. Maka kita akan melakukan maksimalisasi pada pabrik A pemasoknya 7 dan Jakarta permintaannya 5. Berarti di sini 5. Nah, pada kolom Jakarta permintaannya sudah maksimal. Nah, kita lakukan langkah yang tadi, yaitu menentukan selisih terhadap baris dan kolom. Selisih dari pabrik A, baris pabrik A yaitu 50 dan 10, selisihnya 40. Di pabrik B selisihnya 20. Di pabrik C 50. Di kolom Jakarta kita tidak melakukannya lagi karena sudah maksimal. Di kolom Bandung selisihnya masih sama, yaitu 10. Di Makassar juga sama, yaitu 10. Nah, kita lihat lagi di mana selisih yang paling besar, yaitu di sini terdapat pada baris pabrik C, yaitu 50. Nah, pada baris pabrik C ini kita lihat mana biaya yang paling rendah, yaitu 20. Nah, karena di sini sudah ada nilainya 8,
pemasukannya 18, berarti kurangnya yaitu 10. Berarti di pabrik C pemasukan 18 sudah maksimal. Nah, kita lakukan seperti tadi, menentukan selisih pada kolom dan baris. Di sini selisihnya masih sama, yaitu 40. Di baris pabrik B, 20. Karena di baris C sudah maksimal, berarti kita tidak melakukannya lagi. Di kolom Bandung, nilai selisihnya, nilai terendah 40 dan 50, maka selisihnya 10. Di kolom Makassar, selisihnya yaitu 60 dan 10, yaitu 50. Nah, kita lihat lagi mana nilai selisih yang paling tinggi. Nilai selisih yang paling tinggi yaitu 50 pada kolom Makassar. Nah, kita lihat manakah nilai biaya yang terkecil. Yang di sini nilai terkecilnya itu 10. Untuk memaksimalkan permintaan dari Makassar ini 14, berat 14, dan di pabrik A ini sudah di Jakarta sudah terisi 5 tadi, berarti kekurangannya itu 2. 5 ditambah 2, 7, dan 2 tambah 10 belum maksimal. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah yang tadi, yaitu menentukan selisih. Berarti di sini tersisa pada pabrik A ini sudah maksimal karena tidak dapat dilakukan lagi karena sudah maksimal. Nah, kita lakukan tentukan selisihnya lagi. Di sini tersisa di kolom di baris pabrik B yaitu selisihnya 20. Di kolom Bandung selisihnya 40. Dan di kolom Makassar 60. Oh, di kolom Makassar tidak ada lagi. Tidak. Berarti di sini nilai yang paling selisih yang paling besar yaitu 40. Nah, kita di sini berarti permintaan di Bandung 7, di Mas 9, berarti di sini 9. Itu di sini 7 agar permintaan di Bandung terpenuhi atau maksimal. Nah, kita lakukan selisihnya lagi karena tinggal di pabrik B, maka di sini 60 selisihnya. Nah, kita lihat pada baris pabrik B ini sudah ada 7, pemasukan dari pabrik B 9, berarti kurangannya yaitu 2. Nah, berarti sudah selesai penyelesaian dari metode PAM ini. Nah, ini merupakan hasil penyelesaian dari metode PAM. Nah,
kesimpulannya yaitu total biaya dari metode PAM tadi 19 dikali 5 ditambah 10 dikali 2 ditambah 40 dikali 7 ditambah 8 dikali 8 ditambah 20 dikali 10 dan hasilnya 779. Nah, selanjutnya itu mengenai metode stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Nah, langkah-langkah metode stepping stone sebagai berikut. Yang pertama, isi tabel awal dengan metode solusi awal. Nah, kedua, pilih sembarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kolom, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Nah, ketiga, beri tanda positif pada sel kosong, tempatnya secara bergantian, tanda positif dan tanda negatif pada setiap kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Nah, keempat, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan setiap kotak berisi tanda tanda positif, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda negatif. Nah, kelima, ulangilah langkah 3 hingga 4 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, dapat terus ditinggalkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Nah, ini merupakan tabel dari studi kasusnya. Nah, di sini yaitu penyelesaian metode stepping stone. Di sini tabel yang saya ambil dari penyelesaian metode PAM tadi. Nah, selanjutnya itu mengenai penyelesaian metode stepping stone. Nah, langkah pertama yakni menentukan alokasi dengan menggunakan metode PAM yang saya gunakan, maka dapat dihasilkan seperti tabel ini. Nah, pada tahap pertama, lihatlah sel yang kosong. Dari sel yang kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Di sini saya akan memulai di sel yang kosong dari pabrik A ke Surabaya. Dari sel 30 ke kanan ke sel 10, terus ke bawah pada sel 20, ke kiri ke sel 8, dan kembali lagi ke sel 30 tadi. Nah, di sini kita mulai dari positif, negatif, positif, negatif. Dari pabrik A ke Surabaya, hasilnya yaitu 30 dikurang 40, 30 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 8, hasilnya 32. Selanjutnya, sel kosong dari pabrik A ke Bandung, yaitu pertama dari sel 50 ke kanan di sel 10, ke bawah ke sel 60, terus ke kiri ke sel 40, dan ke atas kembali lagi ke sel atas yaitu 50. Mulai dari positif, negatif, positif, negatif. Nah, hasil dari pabrik A ke Bandung
ke Bandung, nilainya yaitu 50 dikurang 10 ditambah 60 dikurang 40. Hasilnya 60. Selanjutnya di sel kosong dari pabrik B ke Jakarta. Nah, sel ini dari sel 70 ke kanan ke sel 60 ke atas ke sel 10 dan ke kiri ke sel 19 kembali lagi ke sel 70 tadi. Mulai dari positif, negatif, positif, dan negatif. Dari pabrik B ke Jakarta, nilainya yaitu 70 dikurang 60 ditambah 10 dikurang 9, hasilnya yaitu 1. Nah, selanjutnya di sel kosong dari pabrik B ke Surabaya. Itu dari sel 30 ke sel 60 ke bawah ke sel 20 ke kiri ke sel 18 dan kembali lagi ke sel awal sel 30 mulai dari seperti tadi yaitu positif, negatif, positif, dan negatif. Dari pabrik B ke Surabaya, nilainya yaitu 30 dikurangi 60 ditambah 20 dikurang 8, hasilnya negatif 18. Selanjutnya di sel kosong dari pabrik C ke Jakarta. Sel 40 ke kanan ke sel 20, kemudian ke atas ke sel 10, ke kiri ke sel 19, dan kembali lagi ke sel 40 tadi, dimulai dengan seperti tadi yaitu positif, negatif, positif, dan negatif. Dari pabrik C ke Jakarta, nilainya yaitu ke Jakarta yaitu 40 ditambah 40 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19. Di sini salah tadi ya, ini di sini itu positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini yang benar dari pabrik C ke Jakarta yaitu 40 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19, hasilnya 11. Nah, selanjutnya yaitu sel yang kosong
terakhir yaitu dari pabrik C ke Bandung. Yaitu dari sel 70 ke kanan ke sel 20, ke atas ke sel 60, dan ke kiri ke sel 40, dan kembali lagi ke sel awal yaitu sel 70. Dimulai dari positif, negatif, positif, dan negatif. Dari pabrik C ke Bandung, hasilnya yaitu 70 dikurang 20 ditambah 60 dikurang 40, hasilnya yaitu 70. Karena terdapat hasil negatif, maka alokasikan produk dari nilai negatif terbesar dan kemudian maka dilakukan lagi menggunakan metode stripping agar hasilnya menjadi positif. Selanjutnya kita melakukan iterasi kedua untuk mempositifkan hasilnya. Nah, karena min-nya tadi terdapat pada pabrik B ke Surabaya di sini, maka kita melakukan metode Stupidstone lagi. Nah, di sini dari sel 30 ke kanan ke sel 60, ke bawah ke sel 20, ke kiri ke sel 8, dan kembali lagi ke atas di sel 30. Nah, di sini positif, negatif, positif, negatif. Negatif. Nah, kita lihat pada sel 4 ini yaitu manakah nilainya yang kecil. Nah, yang kecil yaitu pada 2, yaitu min 2, nilai terkecil. Maka kita melakukan penjumlahan di sel 4 ini. Nah, di sini berarti karena kosong, tidak ada nilainya, maka di sini 0 tambah 2 yaitu 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Dan 10 ditambah 2 hasilnya 12. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, jadi hasilnya akan berubah seperti ini. Kita lihat lagi di pabrik A, pemasukannya 7, 5 tambah 2, 7. Di pabrik B, 2 ditambah 7, 9. Di pabrik C, 60 tambah 10, pemasukan 18. Benar. Nah, 5 di kolom Jakarta, di permintaannya 5 betul. Di permintaan Surabaya 2 tambah 6, 8 betul, sudah maksimal. Dan di Bandung 7 sudah maksimal. Di Makassar 2 tambah 12, 14, permintaannya sudah maksimal. Maka kita akan melakukan literasi ketiga, yaitu cukup kita melakukan stepping stone yang selnya kosong. Karena di pabrik
ke Surabaya sudah kita lakukan tadi dan sebagainya. Dan yang kurang yaitu yang masih kosong yaitu pada pabrik B ke Makassar. Di sini yaitu 60, sel 60 ke kiri ke sel 30, ke bawah ke sel 8, selanjutnya ke sel ke kanan ke sel 20 dan kembali lagi ke atas. Nah, hasilnya yaitu dari pabrik B ke Makassar 60 dikurang 30 ditambah 8 dikurang 20 hasilnya 18. Nah, di sini sudah tidak ada lagi negatif, maka stupidnya sudah selesai. Nah, kesimpulan dari metode stopping stud ini yaitu biaya dari metode stopping stone ini yaitu 19 kali 5 ditambah 10 kali 2 ditambah 30 dikali 2 ditambah 40 dikali 7 ditambah 8 dikali 6 ditambah 20 dikali 12 dan hasilnya yaitu 743. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi tempat sel kosong yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat. Adapun langkah-langkah metode MODI sebagai berikut. 1. Menentukan sel masuk, yaitu UI tambah P1 yaitu CIJ. Untuk setiap sel baris, hitung menunjukkan baris ke I, BJ untuk menentukan kolom ke dan adalah biaya pada sel IJ. Karena jumlah variabel yang tidak diketahui UI dengan lebih banyak dibandingkan jumlah persamaan yang dibentuk, maka salah satu variabel diasumsikan bernilai 0. Untuk setiap sel non-basis, hitungnya yaitu CIJ sama dengan UI tambah PI dikurang CIJ sama dengan CIJ adalah biaya yang baru yang akan dicari. 2. Penentuan sel keluar. Penentuan sel keluar dilakukan menggunakan loop tertutup. Awal dan akhir loop adalah sel masuk. 3. Perisa apakah sudah optimal. Syarat optimal untuk minimalkan adalah jika kecil dari 0. Yaitu penyelesaian MODI pada hasil NWC. Nah, tabel ini merupakan hasil dari NWC yang telah saya lakukan pertama tadi. Di pabrik A atau baris pabrik A ini kita jadikan UI, U1, U1. Di baris pabrik B kita buat jadi U2 dan baris pabrik C U3. Dan di kolom Jakarta jadi P1, di kolom Surabaya yaitu P2, dan di kolom Bandung P3, dan di kolom Makassar yaitu P4. Nah, pertama yaitu kita mencari UI1, U2, U3, P1, P2, P3, dan P4. Nah, untuk menentukannya tadi yaitu kita harus ada nilainya pada sel ini. Nah, sini kan terdapat nilainya yaitu ada 5, 2, 6, 3, 4, dan 14. Nah, langkah pertama yaitu kita lakukan U1 ditambah P2. U1 kita jadikan 0. U1 ditambah P1 yaitu 19 karena nilainya di sini 19. Nah, selanjutnya yaitu P2, U2 di U1 ditambah P2. P2-nya nilainya tadi yaitu 30. P2-nya hasilnya 30. Selanjutnya yaitu pada U2 ditambah P2. U2 ditambah P2 nilainya yaitu 30. U2 ditambah 30 sama P2-nya di sini kan 30. Nah, jadi U2 sama dengan 30 dikurang 30 hasilnya 0.
Selanjutnya U2 ditambah P3. U2 ditambah 3 nilainya tadi 40, berarti P3 sama dengan 40 karena U2-nya 0, berarti saya tidak buat, jadi hasilnya 40. Nah, selanjutnya yaitu U3 dan P3. Nah, U3 tambah P3 nilainya yaitu 70. U3-nya belum kita cari, P3-nya 40, nilainya tadi 70, U3 sama dengan 70 dikurang 40, hasilnya 30. Selanjutnya yaitu U3 ditambah P4, nilainya itu 20 ya. Berarti U3 ditambah P4 sama dengan 20. 30 ditambah P4 kita cari, yaitu sama dengan 20. P4 sama dengan 20 dikurang 30, hasilnya min 10. Jadi, UI-nya 0, U2 yang saya dapatkan tadi yaitu 0, U3 yang saya dapatkan 30, dan P1-nya sini 19, P2-nya 30, P3-nya 40, dan P4-nya min 10. Nah, di sini kita akan mencari nilai sel yang kosong. Nilai sel kosong yang pertama pada U1 dan P3. Nah, di sini saya jadikan K13 dan sama dengan C13 dikurang U1 P3. Nah, di sini saya buat C13. C14, K12, ini K juga. Di sini K24, di sini salah tadi. Berarti K21, di sini K31, di sini K32. Nah, berarti K13 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang P3. C13 di sini tadi, di sini C13 yaitu nilainya 50. Berarti 50 dikurang U1-nya 0, P3-nya 40, hasilnya 10. Nah, di K4, C4-nya nilainya 20. Berarti 10 dikurang 0 dikurang min 10, hasilnya 20. Selanjutnya seperti tadi yaitu K2, C21 hasilnya 70. U2-nya 0, P1-nya 9, hasilnya 51. K24, C24 nilainya 60, U2-nya 0, P4-nya min 10, hasilnya 70. Dan K31, C-nya nilainya 40, U3 30, P1 19, hasilnya min 9. K32, C32 dikurang U3 dikurang 42, P2. Jadi nilainya 8 dikurang U3 30, P2 30, hasilnya min 51. Nah, karena terdapat hasil yang negatif, maka kita akan melakukan metode stepping stone agar nilainya tidak lagi negatif. Nah, pencarian kita tadi nilai negatif yang tertinggi yaitu K32 dengan nilainya min negatif 51, maka kita akan melakukan stepping stone tadi di K32. K32 berarti di sini
dari pabrik C ke Surabaya. Nah, maka kita akan melakukan stepping stone-nya. Ke kanan, ke sini, terus ke atas, ke kiri, dan kembali lagi ke posisi awal. Nah, di sini berarti posisi awalnya tuh positif, negatif, positif, dan negatif. Nah, kita lihat mana kan nilai yang terkecil pada sel kolom yang ini. Nah, yang kecil yaitu min 4. Maka kita melakukan penjumlahannya. Berarti min 4 dikurang 4 hasilnya 0. 3 ditambah 4 hasilnya 7. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 4 ditambah 0 jadi hasilnya 4. Nah, berarti di sini hasilnya tadi adalah 2, di sini hasilnya 7, di sini hasilnya 0, dan ini hasilnya 4. Nah, jadi kita sudah melakukan stupinnya tadi. Selanjutnya, ini dia hasilnya tadi ya. Nah, selanjutnya karena ada minnya lagi, yaitu dari pabrik C ke Jakarta, dari K31 dengan yang hasilnya tadi min 9. Nah, jadi kita melakukan metode stupin dari C31 di sini ya, K31. Pertama kita ke kanan, selanjutnya ke atas, sini, terus ke kiri, kembali lagi ke posisi awal. Nah, posisi awalnya itu mulai dari positif, negatif, positif, dan negatif. Oh, di sini tadi 5 ya. Nah, kita lihat nilai yang paling kecil, nilai yang paling kecil yaitu min 4. Nah, jadi kita akan melakukan penjumlahan pada nilai yang ada nih. Nah, di sini 4 dikurang 4 hasilnya 0, 2 ditambah 4 hasilnya 6, 5 dikurang 4 hasilnya 1, dan 0 ditambah 4 hasilnya yaitu 4. Nah, maka hasilnya seperti ini, yaitu 1, 6, 2, 7, 4, 14. Nah, jadi adapun kesimpulan dari Modi tadi yaitu di biaya permintaannya itu 9 dikali 1 kali 9 ditambah 6 kali 30 ditambah 2 kali 30 ditambah 7 kali 40 ditambah 4 kali 40 ditambah 14 kali 20 dan hasilnya itu 929. Nah, sekian yang saya dapat jelaskan mengenai studi kasus metode NWC, PAM, metode Stupin Stone, dan Modi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.